Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5813-5817. Terobosan dan terobosan. Api asal yang kacau. Ruang primordialnya yang telah lama tertidur ternyata sangat otonom, nyaris tak terasa. Panas yang samar namun luar biasa murni, bagaikan panas yang menyengat di awal penciptaan, memancar diam-diam, beresonansi dengan energi elemen api misterius dari alam rahasia yang disentuh para bodhisattva di sekitarnya. Rasanya familiar, seolah-olah garis keturunan yang tertidur sedang dibangkitkan. Dev tetap tanpa ekspresi, mengangguk pelan kepada Yaserling, terima kasih atas kejujuranmu, Master Pedang. Aku akan mengingat ini. Pada hari-hari berikutnya, para tokoh di dalam oasis aman yang diciptakan oleh kekuatan ilahi Dev, menemukan kedamaian dan pemulihan. Energi elemen api yang murni dan lembut di alam rahasia, dipadukan dengan nutrisi dari mata air spiritual ajaib, ramuan yang diberikan oleh Dev, dan penggunaan kekuatan abadi murninya yang sesekali untuk membuka meridian orang yang terluka parah, menghasilkan efek penyembuhan yang ajaib. Luka mengerikan di dada Turner Lai, yang meradang hebat oleh energi iblis, sudah mulai sembuh, berkeropang, dan rontok dengan cepat, membentuk daging baru. Warna kulitnya yang pucat perlahan-lahan kembali ke rona kemerahannya, auranya yang melemah semakin kuat dari hari ke hari, dan meridiannya, yang dinutrisi oleh energi elemen api yang lembut dan esensi kehidupan, perlahan namun pasti memperbaiki diri. Ia bahkan merasa bahwa, setelah mengalami cobaan ini dan penempaan lingkungan alam rahasia, tubuhnya yang terpahat, kultivasinya yang dipahat selama bertahun-tahun kultivasinya, yang sebelumnya terhambat, tampak mengendur. Kecepatan pemulihan Sarah juga sungguh menakjubkan. Ia mengembangkan teknik berbasis api tingkat tinggi, yang sangat cocok dengan lingkungannya. Setelah duduk diam di dekat mata air roh selama 3 hari, bukan hanya luka-luka internalnya yang sembuh total, tetapi hati pedangnya, yang agak redup karena mengaktifkan teknik pedangnya secara paksa, juga menjadi lebih halus dan jernih berkat pemurnian energi roh api murni dan nutrisi tak terlihat dari pesona Taois, Dev yang mendalam, menunjukkan kecenderungan untuk berkembang lebih jauh. Perasaannya terhadap Dev juga secara halus bergeser dari rasa jijik, terkejut, dan takut yang awalnya muncul menjadi rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang kompleks dan tak terjelaskan yang bahkan ia sendiri tidak dapat ungkapkan dengan jelas. Dylan dan Wanda, yang lukanya tidak terlalu parah, pulih paling cepat, sudah bergerak normal dan telah menjadi asisten yang sangat berharga bagi Turner Lai dan lainnya. Sementara sebagian besar murid Sekte 10.000 binatang buas telah pulih dari luka-luka mereka, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah bahkan diuntungkan oleh kemalangan ini, berkembang beberapa kali lebih cepat di tanah suci ini dibandingkan saat mereka masih di surga ke-10. Sementara itu, Dev menghabiskan beberapa hari terakhirnya menjelajahi dunia rahasia tanpa tujuan. Ia dengan saksama merasakan jalur menuju area inti di bawah pengawasan Yaserling, alih-alih menjelajahi tepi zona aman, dia dengan saksama merasakan setiap ritme dunia purba yang berapi-api ini. Ia melangkah melintasi aliran api matahari sejati berwarna keemasan yang mengalir perlahan. Airnya sangat panas, namun secara otomatis terbelah di kakinya, berubah menjadi 2 aliran api lembut yang mengelilinginya, seolah menyambut seorang pangeran. Di atasnya berdiri sebuah gunung rendah yang seluruhnya terbuat dari giok api inti bumi, puncaknya dimahkotai oleh nyala api yang berkelap-kelip abadi berbentuk seperti burung vermilion. Api kecil secara spontan terpisah darinya, melayang ke telapak tangannya dan dengan penuh kasih sayang membelai jari-jarinya sebelum berubah menjadi roh api murni yang memasuki tubuhnya, memelihara kekuatan abadinya yang kacau. Ia mencoba mendekati sekelompok roh api yang sedang bermain-main di hutan labu dan jamur. Makhluk-makhluk yang baru terbangun ini, alih-alih menghindarinya, justru berkumpul dengan rasa ingin tahu, suara mereka yang merdu seperti lonceng angin seakan mengiringinya. Ia bahkan mengamati raksasa lava sepanjang 10 zang yang tertidur di kejauhan, jantungnya berisi inti 7 warna yang berdenyut berirama, fluktuasinya secara halus selaras dengan irama halus di seluruh alam rahasia. Semua ini diamati oleh Yaserling, yang selalu memusatkan sedikit perhatiannya pada Dev. Rasa takjub dan pertumbuhan liar yang tak terkendali seakan merayapi hatinya. Ia semakin yakin bahwa Dev bukanlah kultivator abadi biasa. Afinitas dan kendalinya atas jenis kekuatan ketujuh telah melampaui puncak mereka yang memiliki bakat luar biasa atau harta langka. Itu semacam resonansi dan penekanan tingkat tinggi pada tingkat asal-usul kehidupan. Apakah dia benar-benar menyimpan semacam benih, asal api tertinggi, di dalam dirinya? Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menjelaskan afinitasnya dengan semua api? Hati Yaserling bergejolak, dan sebuah pikiran yang ganas dan dingin muncul, mungkinkah
Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan kakak laki-laki, atau bahkan dengan guru? Hari ini, Dev berjalan tanpa tujuan dan akhirnya tiba di bagian terdalam dari dunia rahasia, tepi area yang telah diperingatkan Yaserling dengan tegas, menganggapnya sebagai zona terlarang. Tatapannya terfokus, bahkan membuat Dev yang sudah sering bepergian pun sedikit menahan napas. Ini tampaknya merupakan jantung dari seluruh dunia api, atau mungkin lokasi lukanya. Bukan lagi gunung dan sungai yang relatif besar, melainkan hamparan luas tak berdaya, seluruhnya terdiri dari api ilahi yang paling primitif, hingar-bingar, dan kacau dari masa, sebuah lautan api yang kacau. Lautan api itu tak terbatas, dan sejauh mata memandang, hanya ada api yang berkobar dan berkobar. Api pembakar surgawi, berwarna merah tua meraung seperti naga, menghanguskan ruang di belakangnya dengan bekas-bekas hitam. Api esensi matahari, keemasan sangat terang, namun dengan kekuatan untuk memurnikan dan memusnahkan segalanya. Api guntur surgawi ungu, yang ungu meliuk-liuk bagai ular, berderak dan meledak, memancarkan atmosfer hukuman dan kehancuran ilahi. Api dingin roh tulang, yang putih mematikan membara tanpa suara, hawa dinginnya menggantikan jiwa. Dan kemudian ada api kekosongan, yang hitam pekat, yang tampaknya mampu melahap semua cahaya, panas, dan materi, membentuk pusaran berbahaya di dalam lautan api. Api-api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, yang hanya terlihat dalam legenda, atau bahkan hanya ada dalam teori, berkumpul, bertabrakan, menyatu, dan memusnahkan di sini dalam sebuah fragmen namun tampaknya diatur oleh hukum yang lebih halus. Ledakan, lolongan, derak, desisan, segala macam suara bercampur menjadi simfoni kehancuran yang mengamuk. Di atas lautan api, ruang terpelintir dan hancur, menampilkan fenomena-fenomena aneh dan menakjubkan. Terkadang, ruang itu memperlihatkan adegan kacau awal mula dunia, di lain waktu, ruang itu memantulkan gambaran-gambaran apokaliptik kehancuran bintang. Di tengah lautan api yang kacau dan berkobar ini, samar-samar tampak garis luar sebuah bangunan megah. Bangunan itu tampak dipahat seluruhnya dari kristal kekacauan, yang paling murni, sebening kristal namun mengandung cahaya tak terbatas, memperlihatkan tekstur aneh yang tidak hitam maupun putih, yang mencakup semua warna. Bentuknya bukanlah istana atau paviliun biasa, melainkan piramida api, bertingkat yang sedikit berputar, puncaknya mengarah langsung ke kubah api paling kacau di atasnya. Seluruh piramida itu terbungkus rapat dan terlindungi oleh lapisan api yang padat, terus berubah, dan kacau, api asal mula kekacauan. Bahkan dari kejauhan, Dev dapat dengan jelas merasakan aura tertinggi yang terpancar dari api asal kekacauan, kekuatan yang membuat segala sesuatu bergetar dan hukum alam meratap. Di tepi area terlarang, sebuah monumen batu kolosal, setinggi 10 zang, permukaannya berwarna merah darah, seolah terbentuk dari rune api yang tak terhitung jumlahnya yang terkompresi dan mengeras, berdiri megah. Di permukaan monumen, dua ukiran yang dalam tampak ditulis langsung dengan kekuatan tertinggi. Setiap goresan mengandung kehendak mengerikan untuk membakar jiwa dan membekas di kehampaan, peringatan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Api berkobar. Api asal kekacauan, membakar dao dan memurnikan jiwa. Mereka yang tidak mencapai api tertinggi, jiwanya akan musnah. 16 rune api kuno dan mendalam, kuat dan mengesankan, memancarkan aura yang luar biasa. Bahkan setelah berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, kehendak mereka yang tersisa tetap seperti api yang berkobar, menghanguskan hati dan keberanian mereka yang berani mendekat. Dev berdiri di perbatasan api dan kehancuran ini, menatap lautan api yang menderu dan kacau serta menara kristal kacau misterius di pusatnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya berakselerasi secara otomatis. Jauh di dalam dantiannya, pusaran kacau yang sebelumnya tidak aktif kini berputar jauh lebih cepat, memancarkan kerinduan dan resonansi yang semakin intens. Di pusat pusaran, percikan api kacau yang samar namun sangat murni, yang tampaknya mencerminkan kelahiran dan kematian api yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan dinyalakan dan semakin kuat. Perasaan itu sangat jelas, api primordial yang kacau di depan memiliki asal yang sama dengan sumber tertentu di dalam dirinya. Itu bukan ancaman, melainkan sebuah panggilan. Itu adalah daya tarik bersama dari kekuatan yang sama, yang telah lama hilang. Asal mula api tertinggi. Api primordial yang kacau. Mata Dev berbinar, senyum yang nyaris tak terlihat melengkung di bibirnya. Sepertinya ini dipersiapkan untukku. Tanpa ragu sedikit pun, di bawah tatapan mata Yaserling yang tiba-tiba mengerut, ia melangkah maju, sosoknya bergerak bagai kilat, langsung terjun ke lautan api yang riuh, cukup untuk seketika membakar abis bahkan seorang alam dewa abadi puncak. Rekan Taoist Chen. Jangan. Tidak. Kembalilah. Seruan waspada Yaserling langsung tenggelam oleh gemuruh api yang berkobar. Namun, adegan Dev yang ditunggu-tunggu dilalap api dan dilenyapkan oleh jeritan tak kunjung terjadi.
Lautan api yang riuh, yang cukup kuat untuk membakar bintang-bintang dan menghanguskan angkasa, mengalami transformasi luar biasa begitu menyentuh tubuh Dev. Api yang berkobar, seolah-olah bertemu dengan penguasa tertinggi, seketika menundukkan sifat liar mereka. Mereka menghentikan serangan dan pembakaran yang tak teratur, menjadi luar biasa, jinak, dan teratur. Api merah tua yang berkobar itu terbelah secara otomatis, membentuk sebuah saluran. Api esensi matahari keemasan berubah menjadi tetesan cahaya, dengan lembut memercik ke atas Dev. Alih-alih membakarnya, api itu menembus, berubah menjadi bentuk api tertinggi yang paling murni. Api guntur surgawi ungu berhenti berderak, malah melingkari pergelangan tangannya seperti hewan peliharaan yang jinak, mengirimkan sensasi geli dan halus melalui dirinya. Api kekosongan yang hitam pekat berhenti melahap, malah berputar-putar di sekelilingnya, menyaring dan menjinakkan energi api lain yang terlalu eksplosif. Cincin tipis, terus berubah, dan kacau secara alami muncul di tubuh Dev. Cincin ini, yang tampak lemah, memancarkan aura kuno yang agung, kekuatan yang mengendalikan semua api, cahaya spiritual dari sumber api yang kacau. Ini adalah manifestasi alami dari fenomena primordial yang muncul dari aktivasi pusaran kacau dan percikan-percikan kacau di dalam dantiannya oleh kekuatan eksternal dari asal yang sama. Ia berjalan dengan tenang menembus lautan api yang bahkan ditakuti Yaserling, langkahnya tak tergesa-gesa dan ekspresinya tenang, seolah-olah ia sedang berjalan-jalan di halamannya sendiri, alih-alih berjalan di tanah kehancuran. Yang lebih menakjubkan lagi adalah saat ia melangkah menuju pusat lautan api, menuju menara kristal yang kacau, kobaran api yang tak berujung dan berkobar di sekelilingnya seakan menerima panggilan primal, yang secara aktif dan penuh sukacita berkumpul di atasnya. Itu bukanlah pengepungan yang agresif, melainkan penggabungan dan pengorbanan, bagaikan sungai yang mengalir ke laut. Merah tua, emas, ungu, putih, hitam. Warna-warna api yang tak terhitung jumlahnya melepaskan cangkang luarnya yang ganas, memperlihatkan inti, hukum paling primal, dan esensi energinya. Berubah menjadi semburan warna-warni yang megah, semburan-semburan api itu menyerbu ke arah Dev dari segala arah, dengan mudah menyatu dengan cahaya sumber api yang kacau di sekelilingnya. Kemudian, mereka dengan cepat diserap dan disempurnakan oleh cahaya itu, menyatu menjadi pusaran dan percikan api yang semakin terang dan padat di dalam dantiannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lautan api di sekitarnya sedikit meredup, deru api mereda, dan auranya menjadi lebih kuat dan halus. Dimanapun ia lewat, api padam, meninggalkan lorong singkat yang relatif tenang, meskipun dengan cepat terisi kembali oleh kobaran api dari luar. Namun, pemandangan, menarik buah kastanya keluar dari api, dan, semua api menyatu, ini cukup untuk membuat Yaserling, yang hampir tidak dapat merasakannya dengan indera ilahinya, benar-benar tercengang dan tak bisa berkata-kata. Sumber api pamungkas. Itu benar-benar sumber api pamungkas. Dan itu adalah, benih api arus yang legendaris. Suara Yaserling bergetar, dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Benih api kekacauan, sumber segala api, penguasa segala api. Ini, bagaimana mungkin? Benih api primordial seperti itu hanya ada dalam legenda sejak awal penciptaan. Bahkan kakak laki-lakiku, Joshua Lee, mengalami pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, menggabungkan beberapa api ilahi bawaan untuk meniru jejak kehendak api kekacauan, jauh dari benih api sejati. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin seorang kultivator dewa surgawi, yang bahkan belum berusia 100 tahun, memiliki benih api kekacauan yang utuh, yang mampu menyerap api primordial eksternal secara aktif? Pada saat ini, semua keraguan, kecurigaan, dan kebencian Yaserling hancur oleh pemandangan yang mencengangkan di hadapannya. Dia tidak lagi meragukan kebenaran kata-kata Dev sebelumnya. Untuk memiliki benih api kekacauan, untuk dengan mudah melewati ujian pamungkas yang ditetapkan oleh Raja Iblis Api Berkobar, dan untuk menyerap serta memurnikan api primordial yang bahkan Raja Iblis Api Berkobar sendiri harus tangani dengan hati-hati. Asal-usul dan latar belakang orang ini telah jauh melampaui batas imajinasinya. Mungkin, dia memang memiliki hubungan yang luar biasa dengan gurunya. Jika Yaserling tahu bahwa sumber api pamungkas dalam diri Dev berasal dari Iblis Api, apa yang akan dia pikirkan? Kemudian, Dev menyerap dan memurnikan berbagai api, dan sekarang sumber api pamungkasnya jauh melampaui jangkauan orang biasa. Dev sama sekali tidak menyadari kekacauan dalam diri Yaserling. Ia saat ini tenggelam dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendalam. Sejumlah besar kekuatan sumber api yang sangat murni dan bermutu tinggi mengalir ke dalam tubuhnya seperti bendungan yang jebol. Kekuatan-kekuatan ini tidak kacau. Setiap helai membawa fragmen hukum api yang unik, kekuatan dominan dari langit yang membara, pemurnian matahari, penghancuran guntur, pemadatan es, dan kekuatan melahap kehampaan. Setelah diserap oleh cahaya spiritual sumber api yang kacau, mereka tidak saling bertentangan.
Sebaliknya, di bawah kendali pusaran kacau, ia secara teratur terurai, menyatu, dan menyublim, akhirnya bertransformasi menjadi elemen api kekacauan yang paling primordial, memelihara teratai api kekacauan yang semakin jernih di pusat pusaran. Teratai api ini menampilkan rona kacau yang sempurna, kelopaknya berlapis-lapis, seolah-olah mengandung dunia dan api yang tak berujung. Teratai itu berputar perlahan, setiap putaran memancarkan aura Tao yang tak tertandingi yang mengendalikan semua api, membakar semua hukum, dan memelihara semua jiwa. Ia merupakan simbol kehancuran sekaligus sumber penciptaan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Tao yang tak terhitung jumlahnya, wawasan, dan bahkan jejak tekad yang terpatri dari Raja Iblis Api berkobar yang tertinggal di lautan api yang kacau ini, mengalir deras ke dalam lautan kesadaran Dev bagaikan air pasang, diserap oleh esensi api. Itulah pemahaman dan interpretasi yang paling mendalam, tak terkekang, dan tak terkekang tentang esensi api oleh seorang raksasa iblis. Dev seakan menjelma menjadi api, secara pribadi mengalami ledakan dan penyebaran kekacauan primordial di awal mula alam semesta. Ia merasakan letusan dan kondensasi cahaya dan panas yang tak berujung ketika bintang-bintang lahir. Ia memahami harapan dan kerapuhan secercah cahaya pertama yang dinyalakan oleh api peradaban dalam kegelapan. Ia juga menyaksikan kehancuran dan kesunyian total di akhir dunia. Pengetahuan mendalam yang tak terhitung jumlahnya tentang penggunaan api, kekuatan supernatural api, api hukum, bahkan menggunakan api untuk memahami ruang waktu, kausalitas, dan dao kehidupan dan kematian, terukir di kedalaman jiwanya bagai sebuah merek. Bintang primordialnya berkilauan, menganalisis, menyerap, dan memadukan kebenaran mendalam dao berbasis api ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya bagian dari kekuatannya sendiri. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Di bawah infus energi yang luas dan tak tertandingi ini serta pembaptisan hukum tertinggi, hambatan kultivasi Dev, yang telah mencapai puncak peringkat ketujuh alam dewa surgawi dan sangat padat, mencair seperti es dan salju di bawah matahari. Bas! Aura yang luas dan murni melonjak keluar dari tubuh Dev tanpa peringatan. Tingkat ke-8 alam dewa surgawi. Terobosan. Lagi pula, ini baru permulaan. Energi yang disediakan oleh laut api kekacauan terlalu besar, kondensasi teratai api kekacauan membutuhkan fondasi yang besar, dan wawasan dao dari Raja Iblis Api berkobar tak ada habisnya. Dengan 3 peningkatan ini, kultivasinya terus menanjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tahap awal tingkat 8. Stabil. Tahap pertengahan tingkat 8. Melonjak. Puncak tingkat 8. Sempurna. Akhirnya, setelah mencapai titik kritis tertentu, auranya perlahan mereda, akhirnya menetap dengan mantap di puncak tingkat 8 alam dewa surgawi. Hanya selapis kertas tipis yang tersisa di antara dirinya dan tingkat terakhir alam dewa surgawi tingkat 9, yang bisa hancur kapan saja. Terobosan ini jauh lebih dari sekadar akumulasi energi spiritual. Sumber api pamungkasnya, berkat integrasi elemen api kekacauan, mengalami perubahan kualitas yang dramatis. Sumber api itu menjadi lebih padat, seperti merkuri, seberat gunung, pengoperasiannya dipenuhi dengan panas yang mampu membakar segala sesuatu dan kekuatan yang mendominasi untuk menguasai surga, namun juga mengandung vitalitas dan perubahan yang tak terbatas. Jika sumber api tertinggi sebelumnya api adalah pedang tak tertandingi yang tak diasah, kini menjadi senjata ilahi yang ditempa dan diasah, setelah meminum darahnya. Tubuh fisiknya, setelah mengalami penempaan ganda dari dalam keluar oleh api sumber yang kacau, mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kulitnya sehalus batu giok, namun samar-samar berkilau dengan kilau yang kacau. Tulang-tulangnya berkilau halus dengan emas pucat, dan sumsumnya sepanas dan segemilang magma. Kekuatan fisiknya sendiri sebanding dengan seorang dewa abadi tingkat puncak yang berspesialisasi dalam teknik fisik. Jiwa ilahinya, yang ditempa oleh segudang api dan dibaptis oleh Dao Agung, menjadi semakin murni dan kokoh. Kekuatan dan jangkauan indera ilahinya meningkat beberapa kali lipat, dan persepsi serta kendalinya terhadap berbagai energi di dunia, terutama energi berbasis api, mencapai tingkat mikroskopis yang benar-benar baru. Ia bahkan samar-samar dapat melihat aliran energi elemen api dan benang-benang hukum di udara. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasanya seperti sekejap, namun juga seperti 10.000 tahun. Dev akhirnya melintasi lautan api kekacauan yang luas dan tak terbatas dan melangkah ke satu-satunya plaza stabil di tengah lautan api, yang dilapisi kristal kekacauan. Di ujung alun-alun berdiri menara kristal kekacauan yang megah dan misterius, diselimuti api asal kekacauan yang pekat. Di bawah dasar menara, api asal kekacauan berada pada titik tertingginya, hampir mengalir dalam wujud cair. Namun, api asal kekacauan di sekitar Dev juga berada pada titik tertingginya, dan teratai api kekacauan di dalam dantiannya sedikit bergetar karena kegembiraan.
Ia mengulurkan tangannya, telapak tangannya diselimuti api asal kekacauan yang telah memadat, dan dengan lembut menekannya ke gerbang kristal kekacauan menara yang luar biasa tebal, yang dipenuhi pola api yang mendalam. Bas! Api asal kekacauan di gerbang tampak hidup, memancarkan dengungan riang, dan membelah seperti air yang mengalir, memperlihatkan alur tiga dimensi berbentuk teratai yang rumit di tengah gerbang. Setiap detail alur tersebut sangat cocok dengan bentuk teratai api kekacauan di dalam dantiannya. Tanpa diminta, Dev memfokuskan pikirannya pada dantiannya. Teratai api kekacauan, yang kini memiliki garis luar yang jelas, bergetar sedikit, melepaskan seberkas energi primordialnya yang paling murni. Itu adalah gugusan api kacau yang kecil, samar namun sangat menyilaukan, mengalir di sepanjang meridiannya ke telapak tangannya, lalu perlahan mengalir ke area tersembunyi teratai itu. Klik, klik, klik. Rangkaian suara renyah dan merdu, seperti bisikan dao agung yang menggema, bergema saat mekanisme berputar. Gerbang kristal kekacauan yang besar, bagaikan gunung, dan abadi itu perlahan dan hikmat terbuka di hadapan Dev. Dari dalam celah itu, tak ada cahaya yang menyilaukan, melainkan pancaran kacau yang hangat, inklusif, bagaikan rahim, dan aura kuno yang tak terlukiskan, intim, dan luas. Tanpa ragu, Dev melangkah maju, sosoknya menghilang ke dalam pancaran kacau dan lenyap dari menara kristal. Di kejauhan, indera ilahi Yaserling mengamati gerbang menara kristal yang perlahan terbuka, gerbang yang bahkan telah diperingatkan dengan sungguh-sungguh oleh Raja Iblis Api Berkobar untuk tidak dimasukinya, dan masuknya Dev tanpa halangan. Ia berdiri mematung, bagaikan patung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Akhirnya, menghadap menara kristal, ia menekan seluruh auranya, merapikan pakaiannya, dan dengan penuh kesungguhan, membungkuk dalam-dalam ke tanah. Ia tahu bahwa rahasia dan tugas yang telah ia jaga selama ribuan tahun mungkin akhirnya bertemu dengan seorang master yang ditakdirkan hari ini. Dan ia menyaksikan sebuah legenda, yang akan mengguncang surga dan 10.000 alam, resmi berlayar dari tempat ini. Saat sosok Dev sepenuhnya menghilang ke dalam cahaya hangat yang mengalir dari dalam gerbang menara kristal yang kacau, ia seolah telah melintasi batas waktu dan ruang, melangkah ke ruang asing yang seluruhnya terbuat dari api dan dao. Menara itu bukanlah aula atau ruangan yang dibayangkannya, melainkan kehampaan yang tak terbatas, namun seolah merangkul segalanya, dan kacau balau. Di dalam kehampaan ini, tak ada perbedaan antara atas, bawah, kiri, atau kanan. Yang ada hanyalah rune api warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dan benang-benang hukum yang berkelap-kelip, berputar perlahan, mengalir, dan terjalin bagai galaksi. Rune dan benang-benang ini membentuk wujud api yang tak terhitung jumlahnya, sekecil cahaya lilin, seluas bintang. Selembut arus hangat, seganas petir. Lahir seperti tunas muda, padam seperti bara api yang bertebaran, bagaikan ensiklopedia hidup alam semesta tentang api. Di pusat kehampaan, yang menggantung, terdapat sumber cahaya kacau yang paling kokoh dan paling menyilaukan. Sumber cahaya itu tampak diam, tetapi kenyataannya, ia mengalami siklus kelahiran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura kuno, luas, intim, dan agung yang tak terlukiskan. Ini adalah inti dari alam rahasia Li Huo ini, jejak inti sejati dari pecahan, api asal kekacauan, sesuatu yang diinginkan oleh Raja Iblis Api Berkobar tetapi tidak dapat diperoleh. Saat Dev melangkah ke tempat ini, teratai api kekacauan yang baru lahir di dalam dantiannya beresonansi secara intens dengan sumber cahaya kekacauan. Tanpa bimbingan, teratai api itu terbang keluar dari dantiannya sendiri, melayang di atas kepalanya, berputar perlahan dan menyebarkan cahaya kekacauan. Sumber cahaya kekacauan di pusat kehampaan tampaknya telah menemukan rumahnya, memisahkan aliran cahaya kekacauan yang lembut namun sangat murni, yang, seperti jembatan, terhubung dengan teratai api di atas kepala Dev. Bas! Aliran informasi yang luas dan tak terbatas, bercampur dengan esensi api kekacauan yang luar biasa kuat, melonjak liar ke dalam tubuh Dev di sepanjang jembatan cahaya ini. Ini bukan lagi energi yang relatif kasar dari laut api kekacauan luar, yang membutuhkan penyempurnaan, melainkan esensi paling primordial dan paling murni dari api dao kekacauan. Setiap helai mengandung misteri lengkap dari hukum-hukum berbasis api. Laut kesadaran Dev langsung dipenuhi dengan rune api keemasan dan aliran prinsip-prinsip Tao yang mendalam. Sementara itu, sejumlah besar esensi api dao kekacauan diserap dengan mudah oleh teratai api kekacauan. Teratai api tumbuh, mengeras, dan mekar dengan kecepatan yang nyata. Kelopaknya berubah dari ilusi menjadi nyata, dari buram menjadi jernih, setiap kelopak secara alami menampilkan pola-pola kekacauan yang rumit dan mendalam, seolah-olah merekam kisah epik api sejak awal waktu. Di tengah teratai api, sebuah bayangan benih teratai kekacauan yang cemerlang dan mempesona perlahan terbentuk. Di bawah infus warisan primordial ini dan pembaptisan ritme dao tertinggi, kultivasi Dev memulai lompatan keduanya yang bahkan lebih cepat.
Penghalang puncak peringkat ke-8 alam dewa surgawi mencair tanpa suara, bagaikan sisa-sisa salju yang tertiup angin musim semi. Peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Terobosan. Lebih dari itu, momentum terobosan tidak berkurang, melainkan meningkat. Esensi api dao kekacauan tampak tak habis-habisnya, dan pertumbuhan teratai api kekacauan tampak tak berujung. Peringkat ke-9 awal, peringkat ke-9 pertengahan, peringkat ke-9 akhir. Akhirnya, momentum yang melonjak mereda dan stabil ketika menyentuh jurang kolosal yang ada dalam kegelapan, memisahkan antara alam dewa surgawi dari alam dewa abadi. Puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi. Hanya selangkah lagi dari alam dewa abadi, yang menandakan langkah sejati ke dalam jajaran kultivator abadi tingkat tinggi dan perubahan kualitatif pertama dalam tingkat kehidupan seseorang. Langkah ini tidak dapat dilalui hanya dengan mengumpulkan energi. Langkah ini membutuhkan pemahaman yang utuh tentang dao seseorang, resonansi yang lebih dalam dengan hukum langit dan bumi, dan kesempatan transformatif yang krusial, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Meski begitu, kekuatan Dev telah mengalami transformasi total. Kekuatan abadi kekacauannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan kualitasnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saat kekuatan abadinya bersirkulasi, api kekacauan yang samar muncul, memiliki kekuatan yang mendominasi untuk membakar segala sesuatu dan vitalitas untuk memeliharanya, membawa aura tertinggi yang mengendalikan semua api di surga. Ia bahkan merasa bahwa ledakan kekuatan abadinya yang sesekali sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang dewa abadi tahap awal biasa. Tubuh fisiknya, yang telah dibersihkan sepenuhnya dari dalam oleh api dao kekacauan, telah terlahir kembali sepenuhnya. Di bawah kulitnya, cahaya samar seperti giok yang keos mengalir. Tulang-tulangnya berkilauan bagai kristal yang kacau. Darahnya mengalir dengan semburat keemasan yang samar dan berapi-api. Organ-organ dalamnya, yang ditempa seolah-olah dari logam ilahi, membentuk siklus mandiri yang penuh vitalitas. Hanya tubuh fisiknya yang kini kebal terhadap gempuran harta magis dari para kultivator dewa abadi tingkat menengah biasa. Jiwa ilahinya juga telah mengalami pertumbuhan dan sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Indra ilahinya dapat menjangkau area seluas 1000 mil. Persepsinya begitu tajam sehingga ia dapat mendengar hembusan api, melihat urat-urat energi spiritual, dan menyentuh benang-benang hukum. Dengan satu pikiran, inspirasi yang tak terhitung jumlahnya tentang kemampuan ilahi berbasis api dan evolusi kekacauan meledak, seolah-olah satu pikiran dapat memunculkan segudang hukum. Lebih penting lagi, ia telah menguasai jalan api kekacauan. Teratai api kekacauan di atas kepalanya, yang kini telah sepenuhnya memadat dan berputar perlahan, bukan hanya manifestasi kekuatan primordialnya, tetapi juga prototipe, artefak kelahiran, dengan potensi tak terbatas. Dengan pikiran, teratai api dapat memuntahkan api sejati yang kacau, yang mampu menghanguskan gunung dan mendidihkan lautan. Ia dapat berevolusi menjadi penghalang api tak terbatas, menawarkan pertahanan yang tak tertandingi. Ia dapat membantunya memahami hukum api, mempercepat kultivasinya. Ia bahkan dapat beresonansi secara halus dan mendapatkan kendali yang lebih dalam atas alam pemisahan api ini. Dev perlahan membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang kekacauan primordial dan kelahiran serta kematian api tak terbatas yang berkelebat di dalamnya sebelum kembali ke keheningan yang dalam dan tenang. Dengan sedikit pikiran, teratai api kekacauan di atas kepalanya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam dantiannya, mengambang di dalam lautan kekuatan abadi yang kacau, menjadi inti baru kekuatannya. Ia mengamati kekosongan warisan, yang masih mengalir dengan rune api tak berujung, dan dengan hikmat membungkuk kepada sumber cahaya kacau di pusatnya. Sumber cahaya kacau itu berkedip sedikit, seolah merespons, lalu cahayanya perlahan meredup, akhirnya berubah menjadi kristal seukuran kepalan tangan, bukan emas maupun giok, permukaannya mengalir dengan pola api kacau, yang perlahan terbang ke tangan Dev. Kristal itu terasa hangat saat disentuh, namun seberat gunung, bagian dalamnya seolah menyegel lautan api kacau mini. Ini adalah tanda warisan sekaligus kunci untuk mengendalikan sebagian otoritas inti alam rahasia Li Huo ini. Dev menyimpannya. Ia tahu warisan di sini telah lengkap. Sudah waktunya untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di luar. Namun, tepat saat ia hendak meninggalkan menara kristal, sebuah peringatan samar namun sangat tajam, seperti jarum es yang menusuk jiwa ilahinya yang baru stabil dan kuat, menyambarnya. Itu bukan berasal dari dalam alam rahasia, melainkan dari dunia luar yang jauh, dari arah sekte pedang surga mendalam. Segera setelah itu, jejak kekuatan abadi kacau yang sangat halus yang ditinggalkannya pada Sarah, yang digunakan untuk keperluan lokasi saat diperlukan, memancarkan fluktuasi hebat dan sinyal bahaya yang jelas. Pada saat yang sama, jimat geokomunikasi berbentuk pedang pemberian Yusman Ling di pinggangnya juga bergetar dan memanas dengan hebat, hampir meledak. Ekspresi Dev tiba-tiba menjadi gelap.
Indra ilahinya langsung menembus menara kristal, menyapu menuju pintu masuk alam rahasia. Dia melihat Sarah, auranya tidak stabil dan wajahnya cemas, berbicara melalui jimat giok komunikasi. Turner Lai, Dylan, Wanda, dan yang lainnya telah berkumpul di sekitarnya, ekspresi mereka muram. Apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi pada Sekte Pedang Surga Mendalam. Dan dilihat dari situasinya, itu bukan masalah kecil. Sosok Dev berkedip, langsung menghilang dari menara kristal. Bersambung.